Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Masruri Ridwan. Saya di sini akan membuat tutorial PROMES atau program semester. Saya akan menjelaskan pengertian program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama satu semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester dijabarkan dari garis-garis besar program pengajaran pada masing-masing bidang studi atau mata pelajaran. Di dalamnya terdiri atas pokok bahasan, subpokok bahasan, alokasi waktu, dan alokasi pertemuan kapan pokok bahasan atau subpokok pembahasan tersebut disajikan. Fungsi program semester. Yang A, bisa mempermudah tugas bapak atau ibu saat mengadakan pembelajaran selama satu semester. B, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. C, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. D, menjadi pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. E, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. F, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. G, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian, langkah-langkah dalam penyusunan program semester. 1. Menghitung jumlah minggu kalender dalam setiap semester. 2. Menghitung jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester. 3. Menghitung minggu efektif dalam satu semester. 4. Menghitung jam tidak efektif dalam satu semester. 5. Menghitung jam efektif dalam satu semester. 6. Menjabarkan jam efektif untuk setiap kompetensi dasar. 7. Mengurutkan kompetensi dasar pada setiap semester. 8. Menuangkan hasil analisis ke dalam format program semester. Dalam program semester harus ada kompetensi inti. KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian, contoh program semester. Mata pelajaran yang saya ambil adalah Al-Quran Hadis, Satuan Pendidikan di MTSN 2 Mula Warman, tahun pelajaran tahun 2019 sampai 2020, kelas atau semester, kelas 7 semester 1. Jadi saya ada memuat beberapa keterangan, yaitu warna kuning, libur bulan puasa Ramadan, warna merah, libur Hari Raya Idul Fitri, dan warna ungu, ujian akhir semester. Saya di sini akan menjelaskan tabel pada program semester. Pada tabel 1, standar kompetensi atau kompetensi dasar 1, memahami Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Nah, itu dilakukan pada minggu pertama bulan Juli. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Kemudian minggu berikutnya, minggu kedua pada bulan Juli, materinya tentang menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Itu alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Kemudian minggu selanjutnya menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis. Kemudian
minggu berikutnya, yaitu minggu keempat bulan Juli, tentang menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, setelah itu pada awal bulan Agustus sampai akhir bulan Agustus itu mengadakan puasa Ramadan. Pada bulan puasa Ramadan itu sekolah diliburkan sampai liburnya hari raya pada minggu pertama bulan September. Nah, setelah minggu pertama bulan September, setelah itu sudah memasuki pembelajaran pada minggu kedua bulan September. Nah, sekarang yang kedua, judulnya Mencintai Al-Quran dan Hadis. Nah, itu materi pokoknya tentang menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan Hadis pada minggu kedua bulan September. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Kemudian minggu berikutnya tentang menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis. Nah, itu pada minggu ketiga bulan September. Kemudian minggu berikutnya menerapkan perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. Itu alokasi waktunya 2 kali 40 menit. 3. Menerapkan Al-Quran, surat-surat pendek pilihan dalam kehidupan sehari-hari tentang Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah. Itu dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Kemudian minggu berikutnya, materi pokoknya tentang memahami isi kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas tentang Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah. Itu alokasi waktunya 2 kali 40 menit pada minggu kedua bulan Oktober. Kemudian pada minggu berikutnya, materi pokoknya tentang menerapkan kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Itu alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Kemudian yang keempat, memahami hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima Allah. Itu dilaksanakan pada akhir bulan Oktober. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Pada minggu berikutnya, materi pokoknya tentang menulis hadis tentang iman dan ibadah. Itu dilaksanakan pada minggu pertama bulan November. Minggu berikutnya, materi pokoknya tentang menerjemahkan makna hadis tentang iman dan ibadah. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Itu dilaksanakan pada minggu kedua bulan November. Pada minggu berikutnya, materi pokoknya tentang menghafal hadis tentang iman dan ibadah. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Pada minggu berikutnya, tentang menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis tentang iman dan ibadah dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Itu alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Kemudian pada minggu pertama bulan Desember, itu materi terakhir yang diajarkan, materi pokoknya tentang menerapkan isi kandungan hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima Allah. Itu alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Nah, setelah itu pada minggu kedua bulan Desember, itu diadakan ujian akhir semester yang dilaksanakan pada 2 minggu waktunya. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.